Masih tetap bersama Adnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 6 sesi ketiga. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan 6 sesi keempat dari soal nomor 7 sampai 10 Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan debit. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan latihan 6 sesi keempat. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Sesi keempat ini kita akan lanjutkan mulai dari soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Kita mulai dari nomor 7. Mita sedang menyiram bunga menggunakan air yang mengalir melalui sebuah keran. Debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 1000 ml per menit. Berapa liter per menit air yang mengalir dari keran tersebut? Nah, yang perlu kita ketahui soal nomor 7, di mana debit air yang keluar dari keran adalah 1000 ml per menit. Sementara yang ditanya berapa liter per menit. Satuan volume mililiter ini akan kita rubah atau kita konversi ke satuan liter. Di mana 1 liter sama dengan 1000 ml. Sehingga 1 ml sama dengan 1 per 1000 liter. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Sebuah mobil tangki minyak mengalirkan minyak melalui sebuah selang ke drum-drum kecil dengan debit 10 liter per menit. Berapa liter per jam debit selang mobil tangki minyak tersebut? Nah, di mana mengalirkan minyak melalui selang ke drum-drum kecil dengan debit 10 liter per menit. Oke, jadi satuannya liter per menit. Sementara pertanyaannya, berapa liter per jam debit selang mobil tangki minyak tersebut? Maka satuan volume liter ini ke liter hasilnya tetap teman-teman ya, karena satuan yang sama. Oke, yang perlu kita ketahui di mana satuan waktu ini adalah menit, sementara ini adalah satuan jam. Jadi satuan waktu menit ke jam sama dengan 60 menit, sehingga 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Sebuah bak berisi air bocor. Debit air yang keluar dari bak tersebut adalah 0,6 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit air tersebut? Nah, soal nomor 9 teman-teman, di mana satuan 0,6 liter per menit diminta ke satuan mililiter per menit. Maka, satuan liter ini akan kita rubah atau kita konversi ke satuan mililiter. Di mana 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Oke, kita lanjut. Soal nomor 10. Sebuah kolam akan diisi air menggunakan 2 pipa. Pipa pertama dapat mengalirkan air dengan debit 50 liter per menit. Sedangkan pipa kedua dapat mengalirkan air dengan debit 500 ml per detik. Pertanyaannya, pipa manakah yang akan mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama? Nah, yang perlu kita perhatikan soal nomor 10, di mana pipa pertama dapat mengalirkan air dengan debit 50 liter per menit. Jadi satuannya liter per menit. Sedangkan pipa kedua dapat mengalirkan air dengan debit 500 ml per detik. Jadi satuan volumenya mililiter per detik. Dari pipa pertama debit airnya 50 liter per menit, dengan pipa kedua dengan debitnya 500 ml per detik akan kita ubah menjadi satuan mililiter per detik. Nah, setelah itu kita akan cari nilai perbandingan volume air pipa 1 dengan volume air pipa 2. Setelah nanti dapat kita membandingkan volume air pipa 1 dengan pipa 2, maka kita nanti dapat simpulkan pipa manakah yang akan mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama. Oke, dari soal nomor 7, 8, 9, dan 10 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi keempat, latihan 6 bab 2. Soal nomor 7. Mita sedang menyiram bunga menggunakan air yang mengalir melalui sebuah keran. Debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 1000 ml per menit. Berapa liter per menit air yang mengalir dari keran tersebut? Kita ketahui terlebih dahulu,
di mana debit air yang keluar dari keran 1000 ml per menit. Lalu ditanya, berapa liter per menit air yang mengalir? Jadi langkah awal yang perlu kita perhatikan, di mana satuan mililiter per menit akan kita rubah atau kita konversi ke satuan liter per menit. 1000 ml ini sama dengan 1 liter. Maka 1 ml sama dengan 1/1000. Lalu kita perhatikan kembali satuan waktu ini teman-teman, menit ke menit. Di mana satuan menit ke menit berarti satuan yang sama, jadi tidak ada yang berubah. Sehingga 1000 ml per menit sama dengan 1/1000 liter. Dari mana 1/1000? Nah, di sini saya buat keterangan 1 liter sama dengan 1000 ml. Sehingga berlaku 1 ml sama dengan 1/1000 liter. Jadi 1000 ini kita pindahkan, lalu 1/1000 ini kita pindahkan ke sini. Oke? Nah, 1000 ml per menit sama dengan 1/1000 liter per menit. Yang 1000 ini kita pindahkan terlebih dahulu, lalu 1/1000 ini kita kalikan teman-teman ya. Dimana 1000 dikali 1, ini 1000 dikali 1 sama dengan 1000/1000. Oke, kita ulang lagi teman-teman ya. 1000 ml per menit, 1000, 1/1000 liter per menit. Konsen kita sebenarnya hanya di satuan volume mililiter ke liter. Oke, kalau satuan waktunya menit ke menit, ini tetap teman-teman. Ini tetap yang perlu kita konsennya, satuan mililiter ini ke liter. Maka 1000 ml per menit sama dengan 1000, 1/1000 liter per menit. Lalu angka 1000 ini kita pindahkan, lalu 1/1000 ini kita pindahkan. Lalu kita kalikan, 1000 dikali 1 sama dengan 1000/1000. Karena 1000 ini kita pindahkan. Tinggal kita sederhanakan, 0 ini kita coret, kita coret, kita coret, kita coret, coret lagi, coret lagi. Maka 1/1. Di mana 1/1 sama dengan 1 liter per menit. Jadi, debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 1 liter per menit. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Sebuah mobil tangki minyak mengalirkan minyak melalui sebuah selang ke drum-drum kecil dengan debit 10 liter per menit. Berapa liter per jam debit selang mobil tangki minyak tersebut? Kita ketahui terlebih dahulu, debit minyaknya 10 liter per menit. Oke. Lalu ditanya, berapa debitnya dalam satuan liter per jam? Maka kita jawab, 10 liter per menit sama dengan 10 liter per 1/60 jam. Di mana satuan liter ketemu ke satuan liter, maka tidak berubah teman-teman ya, liter ke liter. Yang perlu kita rubah adalah satuan waktu. Di mana satuan waktu menit dirubah ke satuan waktu jam. Maka di mana satuan volume liter ini atau 10 liter ini teman-teman kita pindahkan, oke? Lalu per 1/60 jam. Di mana 1/60 jam, di sini kita buat keterangan 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka 1/60 jam ini kita pakai ke sini. Oke? Lalu 10 ini kita pindahkan ke sini. Lalu 1/60 kita pindahkan. Tinggal kita bagi. Di mana pembagian dalam pecahan, nanti bagian belakang ini akan kita rubah teman-teman ya. Maka angka 10 ini kita pindahkan terlebih dahulu. Pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. Pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1/60 menjadi 60/1. Tinggal kita kalikan. 10 dikali 60 hasilnya 600/1. Di mana 600/1 sama dengan 600 liter per jam. Jadi, debit aliran minyak pada selang tersebut adalah 600 liter per jam. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Sebuah bak berisi air bocor. Debit air yang keluar dari bak tersebut adalah 0,6 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit air tersebut? Kita ketahui terlebih dahulu, di mana debit air yang keluar 0,6 liter per menit. Lalu ditanya, berapa debit air ke satuan mililiter per menit? Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman, di mana satuan volume liter ini diminta dirubah ke satuan mililiter. Oke? Satuan waktu menit diminta ke satuan menit, maka ini tidak berubah. Yang perlu kita konsentrasikan, satuan volume liter ini kita konversi ke satuan mililiter.
Nah, di sini saya buat keterangan di mana 1 liter sama dengan 1000 ml. Lalu 0,6 sama dengan 6/10. Di mana 0,6 atau 1 di belakang koma, maka 6/10. 0,6 liter per menit sama dengan 6/10 dikali 1000 ml per menit. Nah, karena satuan waktunya sama-sama menit, yang perlu kita konsentrasikan bagian volume teman-teman ya, volume liter ke mililiter. Jadi 6/10 ini kita pindahkan, lalu 1000 ini kita pindahkan, lalu kita kalikan. Nah, agar mudah teman-teman mengalihkannya, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Yang 0 ini kita coret, ini juga kita coret. Maka 6 dikali 100 hasilnya 600/1. Di mana 600/1 sama dengan 600 ml per menit. Oke? Atau kita buat cara kedua dengan menggunakan tangga satuan. Apabila kita menyelesaikan soal nomor 9 ini menggunakan tangga satuan, maka ini cara 2 teman-teman ya. Tangga satuan. Tangga satuan. Oke. Di mana tangga satuan perlu diingat kembali, apabila turun 1 tingkat maka dikali 10, apabila naik 1 tingkat dibagi 10. Sehingga satuan liter ini teman-teman ke satuan mililiter turun 3 tingkat. Oke, jadi liter ke mililiter ini turun 3 tingkat. Maka kita kali 1000. 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Oke? Nah, dari sini teman-teman tinggal kita kalikan. Di mana tadi 0,6 liter per menit ini akan kita kalikan dengan 1000. Maka hasilnya 1000 dikali 0,6 sama dengan 600 atau 600 ml per menit. Oke, dengan menggunakan cara 1 boleh, dengan menggunakan cara 2 juga boleh. Oke, kita lanjut. Soal nomor 10. Sebuah kolam akan diisi air menggunakan 2 pipa. Pipa pertama dapat mengalirkan air dengan debit 50 liter per menit. Sedangkan pipa kedua dapat mengalirkan air dengan debit 500 ml per detik. Pipa manakah yang akan mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama? Jadi soal nomor 10 ini perlu diperhatikan teman-teman karena soal cerita. Kita ketahui terlebih dahulu, debit air pipa pertama 50 liter per menit. Jadi 50 liter per menit ini adalah hasil pipa pertama. Lalu debit air pipa kedua 500 ml per detik. Ini adalah hasil debit pipa yang kedua. Lalu ditanya, pipa manakah yang mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama? Nah, dari satuan kedua ini teman-teman, satuan pipa pertama liter per menit. Lalu satuan pipa kedua 500 ml per detik. Jadi satuan liter per menit ini akan kita rubah menggunakan satuan mililiter per detik. Oke teman-teman, jadi akan kita ubah menjadi satuan mililiter per detik. Lalu nanti kita bandingkan dari debit air pipa pertama dan pipa kedua. Oke, kita mulai teman-teman. Dimana untuk mencari rumus debit sama dengan debit volume dibagi waktu. Atau ini kita cari terlebih dahulu teman-teman ya. Pipa pertamanya 50 liter per menit kita pindahkan 50 liter per menit, lalu 50 kita kali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena 1 liter sama dengan 1000 ml. Lalu 60 detik ini dari 1 menit sama dengan 60 detik. Tinggal kita kalikan. 50 dikali 1000 sama dengan 50.000 ml. Lalu angka 60 detik ini kita turunkan. Lalu kita sederhanakan. 50.000 ini akan kita bagi 20. Kita coret teman-teman ya. 50.000 dibagi 20 sama dengan 2.500 ml. Lalu 60 kita bagi 20 hasilnya 3 detik. Oke. Ini kita coret menjadi 3. Ini tadi menjadi 2.500. Lalu hasilnya 2.500 ml per 3 detik. Nah, inilah hasil dari 50 liter per menit. Nah, kita tinggal mencari 500 ml per detik.
Nah, hasil dari pipa kedua ini teman-teman sebenarnya hasilnya 500 ml. Karena satuannya sudah dirubah teman-teman ya. Jadi satuannya sudah satuan mililiter per detik. Sementara pipa kedua mililiter per detik. Tapi tetap kita jabarkan, oke? Dimana untuk mencari volume pipa kedua, debit sama dengan volume dibagi waktu. 500 ml per detik sama dengan 500 ml per 1. Dimana 500 ml per 1 sama dengan 500 ml per detik. Jadi hasilnya tetap teman-teman 500. Oke? Nah, kita tinggal mencari perbandingan debit air pipa pertama, oke, dan volume pipa kedua. Akan kita bandingkan dari kedua ini. Nah, caranya volume pipa 1 dengan volume pipa 2 akan kita cari perbandingannya. Oke? Dimana 2500 per 3 itu dari volume pipa pertama. Lalu 500 ini dari volume pipa kedua, oke? Nah, 2500 per 3 ini kita turunkan, lalu kita bagi dengan 500. Di mana pembagian dalam pecahan, bagian yang 500 ini nanti teman-teman akan kita balikkan, oke? Maka 2500 per 3 ini kita pindahkan terlebih dahulu, lalu 500 ini kita rubah menjadi 500 per 1. Nah, selanjutnya 2500 per 3 ini kita pindahkan, lalu pembagiannya kita rubah menjadi perkalian, pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 500 per 1 menjadi 1 per 500. Oke, tinggal kita bagi teman-teman biar lebih kecil. 500 kita bagi 500 biar langsung kecil, 1. 2500 kita bagi 500, hasilnya 5. Oke, tinggal kita kalikan. 5 dikali 1, 5. 3 dikali 1, 3. Maka hasilnya 5 per 3. Sama dengan 5 banding 3. Oke teman-teman. Nah, nilai perbandingan volume air pipa pertama lebih besar dengan pipa kedua. Maka dalam waktu yang sama, volume air yang dihasilkan pipa pertama lebih banyak dari yang dihasilkan pipa yang kedua. Jadi kesimpulannya, pipa yang akan mengalirkan air lebih banyak dalam waktu yang sama adalah pipa pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 6 sesi keempat. Di mana kita akan masuk membahas latihan 7 dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.